warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru SD 2 Curiah yang telah ikut andil untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Hal ini yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ketika saya sebagai CGP ya, calon guru penggerak angkatan 10. Baik, Bapak Ibu, kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Memberi efek jerak dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam jangka panjang. Nah, di sini Bapak dan Ibu silakan menjawab pernyataan pemantik setuju atau tidak setuju. Silakan untuk yang pertama. Nih, boleh acungkan tangan ya. Kalau setuju boleh acungkan tangan, kalau tidak setuju ya diam aja ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Setuju. Baik. Yang kedua, memberi efek jerak dengan hal positif seperti membaca. Positifnya ya. Kita anggap. Untuk ketiga, memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam jangka panjang. Setuju tidak? Tidak. Alasannya kenapa? Karena kalau dengan hadiah, anak ingat hadiahnya saja, bukan untuk diri sendirinya. Nah, betul sekali, luar biasa ya. Luar biasa. Walaupun siang-siang ini tapi konsentrasi luar biasa ya. Agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol. Kasih eksternal ada dua di sini. Yang pertama nih, untuk menghindari ketidaknyamanan diri menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, di sini ada motivasi eksternal maupun motivasi apabila dikasih reward baru dia melakukannya. Kalau tidak dikasih reward maka dia akan merasa kecewa dan ada ketergantungannya gitu ya. Betul ya. Kemudian di sini kaitannya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, itu misalkan kalau di sekolah ketika anak disuruh memakai sepatu hitam, ya peraturannya, kemudian si anak tersebut karena buru-buru, ya karena cepat-cepat, akhirnya datang ke sekolah terlambat memakai sepatu yang lain, misalkan putih. Nah, di situ seharusnya ya posisi kita sebagai guru itu harus menerima. Kenapa? Kita harus bisa mengarahkan. Pertama kita mengarahkan dulu ya, mengarahkan dulu kepada anak, kemudian kita kasih waktu. Kenapa? Karena kita nggak tahu posisi anak itu di rumahnya seperti apa. Mungkin kesiangannya itu kesiangan kenapa? Ya, kadang iya. Nah, memberi kesempatan untuk bercerita. Nanti kita bahas dengan masalah yang berkaitan dengan segitiga restitusi nanti. Efektif penghargaan merusak hubungan. Nah, ini salah satu dihukum oleh penghargaan. Ini salah satu poin-poin tersebut itu adalah pengaruh dari hukuman dihukum oleh penghargaan ketika siswa dapat prestasi ya atau dapat apapun gitu ya. Jadi kalau bisa jangan berterus-terusan ya, itu menggunakan penghargaan. Tapi kan anak nggak mau, jangan kita aja mau. Iya. Penghargaan itu pasti ya. Anak itu pasti mau, kita juga pasti mau ibu ya, pasti mau. Tetapi ya kita menanamkan. Nah di sini kita harus bisa menanamkan budaya positif. Jadi terinspirasi atau timbul dari lubuk hati yang mendalam. Jadi ikhlaslah di situ. Jadi makanya kita kalau bisa merubah watak seperti itu ya. Jadi paradigma siswa yang seperti itu kita
geser sedikit demi sedikit. Makanya ada kegiatan seperti itu menggeser kebudayaan-kebudayaan yang lama, hal-hal yang negatif menjadi yang positif gitu. Ya, Ibu Dia. Iya, tidak semua reward itu berupa Iya. tidak semua reward itu berupa barang ya kan? Iya. Ucapan, oh kamu hebat. Nah, boleh iya. Pintar. Jadi nggak usah, kan kadang-kadang kita kasih apa gitu ya. Iya. Dulu saya juga pernah gitu kan, anak yang bisa ngaji ya. Ingat apa SD si Mahdi ya. Akhirnya kadang dia nggak. Pak mana? Nah itu ya. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman dan konsekuensi. Di sini lihat di bawah, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, itu hukuman akan teriang-iang sampai mereka dewasa, ya. Itu berupa hukuman baik verbal maupun non verbal, ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati ya tadi ya, untuk jangka waktu lama. Bahkan sampai kita punya anak ya, ingat tumpah guru itu ingat. Aduh, emang saya juga merasa berdosa juga. Tapi kalau mengenangnya dengan positif anak nggak apa-apa. Iya. Jadi enggak gini. Kalau untuk merubah sikap, Kalau merubah sikap ya. Jadi kalau bisa merubah sikap, kalau bisa coba dibiasakan untuk perlahan. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa negatif. Ya kalau verbal, apalagi fisik. Contohnya, dilarang keluar kamu dari kelas. Nah, kata dilarang, ya tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Sebaiknya kalian tetap di kelas ketika belajar sedang berlangsung seperti itu ya. Nah, bahasanya itu ya. Iya. Kenyataan dilarang itu tidak sesuai. Iya iya. Kita menenangkan wasit. Cici Baik, dilanjut dulu ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan seperti keluarga. Kemudian paksaan, ya, mendorong anak menjadi diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Dimana kadang emang kita ya, kamu sedang melamar, kemana aja kamu? Nah, kadang-kadang anak itu merasa malu, ya, malu kenapa? Malu kepada teman-temannya karena dia ditegur, ya. Kemudian, nah di sini ada konsekuensi. Sesuatu harus menjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dengan dalam jangka waktu pendek. Ini konsekuensi. konsekuensinya kan berkata konsekuensinya pasti itu. Nah, gini Bu, ya. Kalau konsekuensinya itu misalkan anak mematahkan pensil, maka anak itu harus belajar tanggung jawab untuk menggantikan pensil yang dipatahkannya. Jadi tidak harus dimarahi, tetapi dia belajar untuk ya menanamkan budaya positifnya, yaitu menggantikan pensil yang dirusaknya. Ya, jadi kita menanamkan jiwa kedisiplinan, ya. Bertanggung jawab, iya, bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Misalkan Bu Ici punya murid, siapa? Si Saiful, ya. Bu Ici gitu, di meja Bu Ici ada misalkan air, ya. Kemudian disenggol sama Saiful. Nah, nanti kan airnya kan pada basah ya. Nah, oh iya, Bu Ici ya. Kemudian, nah si anak tersebut itu ya harus kita tuntun untuk apa? Untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, ya. Itu konsekuensi. Nah, tumpahan air, pinter ya. Nah, Hamdani juga ya. Oh iya. Udah gede ya. Turun. Baik. Kemudian anak menghargai disiplin.
stimulus terangsang, ya, memberikan rangsangan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kecakapan diri yang baik, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, dan tugas untuk sementara, ya, life out, time out, ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada kebutuhan dasar. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Di mana di sini kebutuhan dasar bagi siswa itu ada 5, ya, sebagai manusia, ya. Kamu sudah tahu aturannya kan? Jadi mereka itu sudah ada kesepakatan, ya, aturan yang diberlakukan oleh kelas tersebut. Kemudian akibatnya murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Nah, jadi sebab akibatnya, ya. Jadi nanti konsekuensinya seperti apa sih, Bu atau Pak? Ya. Kemudian orientasinya pada ganjaran dan hadiah. Ini reward, ya. Kemudian itu masuk ke dalam motivasinya ekstrinsik. Karena di situ ada ganjaran dan hadiah, reward. Yang kelima, nah di sini guru sebagai manajer bertanya, tindakannya bertanya dan membuat kesepakatan, ya. Kemudian apa sebenarnya perkataannya, apa sebenarnya harapanmu? Jadi ketika anak membuang sampah itu, ya, kita itu sebagai manajer guru itu. Jadi pertama kita bertanya dan membuat kesepakatan tindakannya untuk kedepannya. Kemudian perkataannya apa sebenarnya yang kamu harapkan, ya. Kemudian akibatnya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki. Jadi ada kontrol diri, ya, kontrol diri. Jadi masih perlu diperbaiki, ya. Kemudian disiplin dari dalam diri. Jadi tidak ada tekanan dari luar, ya. Tidak ada motivasi dari luar, tapi ada motivasi di dalam diri sendiri, atau disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, di situ juga, ya, intrinsik. Jadi motivasi itu ada 2, ya. Pertama motivasi ekstrinsik, kedua motivasi intrinsik, ya. Jadi yang dari luar itu orang-orang terdekat kita, atau reward kita, atau kalau intrinsik itu jangka panjang untuk masa depan yang akan datang, ya. Itu paling jangka panjang, paling bagus, ya, budaya positifnya. Kemudian di sini ada keyakinan kelas. Jadi di sini kita kan ada peraturan kelas, ya, tata tertib, Baretoma. Ya dulu masih ada, ya. Nah, di sini kita menerapkan juga keyakinan kelas. Tujuannya apa? Di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama-sama, ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Kusen, ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya atau intrinsik, ya. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, ya. Kalau peraturan itu sesuatu yang dituliskan atau yang disepakati, sebenarnya sangat disepakati, ya. Aturan itu tahu nggak? Aturan biasanya ada, ya, biasanya ada sanksi, ya. Kemudian kata-katanya juga kata-kata yang sudah ini nggak bisa dirubah, ya. Iya. Jadi kadang-kadang menggunakan kata-kata yang negatif. Dilarang membuang sampah, dilarang mencor-cor, dilarang mengacak-acak buku di lemari misalkan. Nah, itu biasanya menggunakan kata-kata yang negatif, ya.
Nah, di sini kesepakatan kelas itu kesepakatan yang dilakukan oleh siswa tersebut maupun gurunya, ya. Kemudian kesepakatan kelas itu biasanya kata-katanya itu tidak panjang, mudah diingat, ya, mudah diingat. Menjaga lingkungan. Sebagai siswa menjaga lingkungan di kelas ini, ya, mudah diingat, nggak panjang gitu, ya. Kata-katanya mudah diingat dan menggunakan kata-kata yang positif. Nah, di sini ada kesepakatan kelas disusun dan dikembangkan bersama antara guru dan murid. Kemudian kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran berlangsung. Ya, KBM-nya Bu. Kemudian di situ ada pembeda ya antara peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan, menghormati orang lain juga. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain, bersabar. Nah, yang selanjutnya gunakan masker. Itu salah satu kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Tujuannya apa? Keselamatan dan keamanan. Disingkat aja. Ini nabrak buat turana. Nah itu. Segitiga yang terakhir ya, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kemudian itu perkataannya, lakukan demi Bapak Ibu. Coba buanglah sampah pada tempatnya. Demi Ibu, bukan demi siapa-siapa, demi Ibu aja, demi Bapak ya. Melakukan syarat-syarat. Di sini tidak akan menyakiti murid, namun ya selalu tetap berupaya ya membimbing tetap ya. Ya, sulam di hukum suara lihat berapa ya? motif ini ya Masya Allah. melalui Pemantau. intinya sebagai guru itu sebagai kayak semacam narasi ya Bu Dian ya. Jadi Lebih lembut. lebih lembut. Iya. Guru akan bersuara lebih lembut. Hmm. Cara guru Penyampaian. pada tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui pemantau. Gimana di situ? Ya udah langsung aja ya. Itu yang situ aja. Kemudian yang keempat pemantau ya. Iya, pemantau. Pemantau sebagai pemonitor ya, monitor. Jadi memantau anak, gerak-gerik anak, ya sifat anak. Kemudian yang kelima manajer. Manajer itu biasanya lebih kepada manajer memanage. Nah, pinter. Memanage. Bahasa sering lain bahasa iya panen bahasa Sunda. Ada dulu ya. Istirahat dulu. Makan dulu.
Bukan kali ya. Pemakluman ya. Jadi memaklumi bahwasanya dia berbuat seperti itu mungkin ada alasannya yang lain ya. Jadi dia memaklumi. Kemudian itu perkataannya, lakukan demi bapak ibu. Coba nak, buanglah sampah pada tempatnya. Demi ibu, bukan demi siapa-siapa, demi ibu aja, demi bapak ya. Melakukan cara-cara yang hal-hal yang positif itu demi kesehatan kita boleh ya. Itu jadi tanamkanlah seperti itu. Nah, demi keindahan sekolah kita. Baik, langsung akibatnya merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Jadi saya dinding pemisah. Kemudian pola perilaku menjadi lemah, tergantung atau cenderung menunggu. Jadi menunggu disuruh sama guru atau bapak ibu gurunya ya. Untuk ya 5 posisi kontrol guru. Kemudian di sini ada posisi kontrol guru menurut dosen 2004 ya. Posisi guru penghukum, tindakannya memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Nah, ini yang termasuk dalam penghukum. Itu tindakannya. Perkataannya kotor, kamu dasar ya. Bapak kan atau ibu sudah dikasih tahu tidak boleh ya membuang sampah sembarangan. Dengar nggak kamu? Misalkan seperti itu ya. Kemudian akibat yang ditimbulkan dari tindakan maupun perkataan, akibatnya murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Jadi di masa bodohkeun ya. Kemudian pola perilaku melanggar yang berulang ya, yang berulang-ulang sebagai bentuk perlawanan ya. Jadi disuruh buang sampah atau disuruh dimasukkan bajunya, ternyata diulang lagi. Itu adalah salah satu bentuk perlawanan siswa kepada gurunya. Kalau kita menggunakan tindakan ya atau perkataan yang negatif seperti itu. Memang ya, kita itu guru itu lebih dari semacam apa ya? Super. Jadi kita itu harus siap seperti ya, siap melayani ya, sabar ya, terus berkat melayani dengan sungguh-sungguh ya, sesuai dengan filosofi KHD ya. Kita itu sebagai guru harus bisa menuntun siswasi kita untuk ya kebiasaan agar anak-anak bisa bahagia ya. Bahagia sebagai dirinya maupun sebagai anggota masyarakat ya. Kemudian motivasi yang berkembang, motivasi ekstrinsik, di mana ketika kita memberikan hukuman, anak itu akan berani melakukan yang terbaik apabila ada gurunya. Contohnya, kita memakai helm. Ketika ada polisi, kadang-kadang helm dibuka. Coba kita kalau bisa menanamkan bahwasanya kita memakai helm itu tujuannya apa? Untuk keselamatan, bukan karena ada polisi ya. Biasanya menggunakan ini bahasa Prancis. Terkenal, alhamdulillah. Ya. Itu. Kemudian di sini ada guru kedua, pembuat rasa bersalah, di mana mendiamkan ya, menceramahi, membuat rasa bersalah. Kamu tuh tahu nggak bahwa kalau membuang sampah itu tidak baik? Buang sampah sembarangan. Iya, membuang sampah sembarangan itu tidak baik ya. Kemudian coba masukkan ke tempat sampahnya ada. Kenapa kamu tidak? Itu ya, itu salah satu
Pembuat rasa bersalah. Kemudian ada perkataan. Nah, ini termasuk adalah perbuatan apa? Pembuatan rasa bersalah. Bapak ibu kecewa deh sama kamu. Kamu gak kasihan ke bapak, ke ibu? Ibu tisuk kak dia meletup. Tapi mana ada ngedenge gitu. Capek ibu capek. Nah, itu ya, itu memberikan rasa rasa bersalah kepada anak. Ya. Kemudian akibat ya, murid merasa ya murid bodoh atau nakal. Bodoh tuh gitu ya, gitu kan. Nah, itu salah satunya ya. Jadi merasa dia bersalah paling bodoh lah, paling nakal lah, ya. Pokoknya paling ya di kelasnya gitu. Kalau paling pintar masih gak masalah, itu sudah positif. Itu yang pintar segala-galanya